Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak jamaah ngopi rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya segala puja dan puji hanya pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehat walafiat, sehat jasmani maupun rohani, yang mudah-mudahan semua kenikmatan dan anugerah itu membawa kita kepada banyaknya amal soleh, dan tentunya semua amal soleh yang telah kita lakukan sampai dengan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya tak lupa semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang tentunya berharap syafaatul udma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini tentang menghukumi secara lahiriah dan urusan batiniah dipasrahkan kepada Allah. Jadi kita hanya menghukumi secara lahiriah, tidak batinnya. Nanti kita bahas lebih jauh. Kitab ini diambil, bahasan ini dari kitab Riyadhus Shalihin, nomor hadis yang ke 395 dan bab ke-49. Bab 49, nomor hadisnya mulai dari 395, nanti kita bahas sampai kemudian di kisaran 400, hadis ke-400. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama kali pembahasan ini dimulai dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 5. Allah menjelaskan fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka berilah kebebasan pada mereka. Nah, ayat ini menjelaskan asbabun nuzulnya, perihal peristiwa yang terjadi di masa Nabi dalam peperangan. Hadis nomor 395, saya bacakan. Wa ani bin Umar, hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Rasulullah pernah bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai kemudian yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu utusan Allah. Jadi motif perangnya Nabi itu dikarenakan tauhid. Ayeuna motif perangna karena minyak. Ya, ini motif perangna karena minyak. Jauh sekali. Pamidi orang, ya Allahu Akbar, itu Allahu Akbar. Motifna naon? Di orang motifna naon? Ya Allahu Akbar, takbir, itu takbir. Dua-duanya Islam benar. Demo. Nanti motifnya politik. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Sampai kemudian mereka juga mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah menunaikannya, terjagalah darah dan harta mereka. Artinya haram dibunuh, haram diambil hartanya.
Haram, Pak. Sedangkan perhitungan mereka terserah Allah. Maksudnya apa? Adapun yang ada di hati mereka kita serahkan kepada Allah. Sholat, tetapi misalkan hatinya busuk, itu mah sudah bukan urusan kita. Itu satu. Hadis berikutnya nomor 396. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Abdullah Tariq bin Asyam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala la ilaha illallah. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari semua yang disembah oleh Allah, maka harta dan darahnya haram diganggu. Senada dengan yang tadi, haram diganggu. Dan darahnya juga haram ditumpahkan. Sedangkan perhitungannya lagi-lagi terserah Allah. Nah, ini dua hadis. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Ma'bad Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu jika aku bertemu dengan seorang kafir? Perhatikan kalimatnya ya, bertemu dengan seorang kafir. Lalu kami berperang. Kita bertemu dengan orang kafir, lalu kemudian berperang. Faqtatalna fadaraba ihda yadayya bisayf. Kata Abu Ma'bad ini, kemudian kami berperang dan dia berhasil memotong salah satu tanganku. Ketemu orang kafir, berperang, kemudian terpotong si tangannya Abu Ma'bad tadi. Kemudian setelah memotong itu dia melarikan diri. Setelah melarikan diri, pas ketemu mau ditebas nih, mau dipenggal, mau dibunuh, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku sekarang masuk Islam karena Allah. Pertanyaannya, kata Abu Ma'bad, apakah boleh saya membunuhnya? Setelah mengucapkan itu. Padahal sebelumnya kafir, jelas sih kafir. Tapi begitu ditebas itu, pada dibunuh, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti banyak kisah-kisah seperti ini, Pak. Kata Abu Ma'bad, apakah boleh saya membunuhnya? Kemudian Rasulullah menjawab, jangan bunuh dia. La taqtuluhu, jangan bunuh dia. Kemudian Al-Miqdad bertanya, Rasulullah, tetapi dia telah memotong tanganku. Dan kemudian dia mengucapkan itu karena takut dibunuh. Begitu. Apakah saya tidak boleh membunuhnya? Maka kata Nabi yang kedua kalinya, Pak, dan ini diulang-ulang, jangan bunuh dia. La taqtuluhu, jangan bunuh dia. Kalau sampai engkau membunuhnya, dia menempati posisimu sebelum engkau membunuhnya. Artinya pada saat dibunuh posisinya apa? Kafir. Kafir berarti, Pak. Sebelum tadi bersyahadat, statusnya apa? Kafir. Pada saat dia sudah bersyahadat, lalu kemudian kita bunuh, maka kata Nabi status kita nih, sama seperti status dia sebelum mengucapkan syahadat. Berarti kita apa yang membunuhnya? Gitu. Dan ini hadis ini sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 6865 dan Imam Muslim nomor 95. Ini termasuk dalam kategori hadis sahih. Nah, ini satu. Di sini ada frasa innaka biman zilatik. Biman zilatik atau biman zilatih. Jadi keselamatan nyawa atau jiwa ini yang memiliki apa sebutnya ya? Posisinya sama seperti dalam kekafiran. Jadi antara kita membunuh dengan dibunuh pada saat seperti itu dalam kondisi kafir. Jadi berbahaya sekali berarti. Maka ini hukum yang pertama. Kalau seandainya kita melihat orang itu baik secara zohir, maka katakan saja baik. Jangan mengatakan bahwa dia mah baik juga sekarang. Baik juga terlihat orang gitu. Kita mah tidak peduli, Pak. Yang jelas ajaran dari Rasulullah SAW, kalau orang itu terlihat secara zahiriah baik, ya katakan baik. Masalah hati dia seperti apa, busuk atau tidak,
kita serahkan kepada Allah. Begitu. Tuh ya. Kemudian ada juga nih kisah dari Usamah bin Zaid. Ini jelas-jelas Usamah nih. Usamah itu pernah dulu berperang dan dikatakan di sini hadis nomor 398 dari Usamah bin Zaid, dia mengatakan Rasulullah mengutus kami ke Hurokoh untuk menyerang suku Zuhainah. Nah, ini juga peperangan nih. Suatu pagi kami menyerbu mereka. Siapa ini yang menyerbu? Usamah dan pasukannya. Kemudian aku dan seorang sahabat Ansor berpapasan dengan seseorang dari mereka. Pas begitu mau masuk menyerang suku Juhainah, berpapasan dengan pasukannya. Berpapasan nih Pak. Ketika kami berhasil mengepungnya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di kondisi sudah terdesak Pak, semuanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh Pak, itu Israel ya. Kafir Quraisy kan kia, begitu terdesak gencatan senjata gitu. Kemudian temanku melepaskannya, tetapi kemudian aku tikam dia dengan tombakku hingga tewas. Nih, orang kafir terkepung mengucapkan syahadat la ilaha illallah, kata Usamah bin Zaid, saya tidak percaya, maka saya tombak dia sampai tewas. Karena saya tidak percaya. Baru terdesak, kemudian syahadat. Sebelumnya bagaimana? Memerangi, bahkan mau membunuh. Tidak terima Usamah. Ini kok secepat itu berubah, pami orang Pak. Maka kata Usamah, kejadian ini setelah datang ke Madinah, saya ceritakan kepada baginda Rasulullah SAW. Lantas kemudian beliau memanggilku dan bersabda, kata Nabi bagaimana? Famazala hatta famazala yukarrihuha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalikal yaum. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda nih pada saat dipanggil, Usamah, mengapa engkau bunuh orang itu padahal dia telah mengucapkan kalimat syahadat? Kemudian beliau menjawab, Usamah ini, Rasulullah, sungguh dia hanya berusaha untuk menyelamatkan diri saja. Pami orang mah ayeuna eta mah cuman akal-akalan wungkul, meh salamet. Muntek itu ya berarti sadayana pasti maraot tah, teu aya nu nyesa. Maka kemudian Nabi mengatakan, bersabda, mengapa engkau membunuhnya padahal dia telah mengucapkan kalimat tauhid. Dan beliau mengucapkan terus Pak. Sampai kemudian Usamah ini mengatakan, sampai-sampai aku merasa belum masuk Islam. Sampai-sampai berarti masuk Islam itu masih dalam kondisi jahiliyah, orang kafir. Bayangkan Nabi sampai mengulang-ulang, kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh? Kan dia sudah mengatakan syahadat, gitu. Kurang lebih begitu. Maka di sini poinnya apa Pak? Jangan menghakimi seseorang secara zahiriyah. Kalau sudah mengatakan dia beriman, ya sudah. Kita yakini dia beriman. Entong, dikorek-korek, maneh masih gana mah, maneh eta lama-kelamaan pasti akan memunculkan kecurigaan. Kalau sudah curiga, kan itu nambal benar Pak. Itu. Maka Islam mengajarkan jangan menghakimi seseorang melihat dari batinnya, lahirnya saja yang dilihat. Nanti nih ada Pak. Pernah satu ketika lagi-lagi membunuh Usamah nih. Bahkan sampai Nabi tegas mengatakan begini Pak. Ini di hadis nomor 399. Nah, ini masih 398, masih lanjutannya. Kemudian ada 399. Sampai Nabi mengatakan begini. Ketika Usamah mengatakan begitu, Nabi mengucapkan begini, apakah engkau sudah membelah dadanya? Nih, Nabi mengatakan begitu Pak, apakah engkau sudah membelah dadanya? Sehingga engkau tahu bahwa dia itu masih dalam kondisi kafir. Sampai gitu Nabi Pak. Jadi karena kita berasumsi, kita percaya bahwa dia sudah betul-betul tulus atau tidak mengucapkan syahadat, sampai kemudian Nabi mengatakan, memangnya kamu sudah membelah dadanya sampai kamu tahu bahwa dia betul atau tidak, tulus atau tidak. Luar biasa Pak. Jadi sampai sebegitunya. Hadis 398 di Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang cukup kita
hakimi orang dari lahirnya saja, lahiriahnya. Jangan menghukumi dari batinnya. Berat, Pak, berat. Karena kita tidak tahu pami orang mah bahasa orang mah aya hate jalma mah teka teleuman. Nah, gitu. Teka teleuman, urang teu apal. Ya udah lihat aja dohiriahnya baik ya sudah. Gitu. Tahu misalkan kan sifat orang itu ya culas misalkan ya. Ya. Ya, taunya kita pura-pura di mana? Kebiasaannya begitu ya. Ya. Wih, apalan mau pura-pura baik, menang wae. Aya wae Pak Haji. Iya. Ada dua hal di bab lain tuh sebetulnya ada ya tentang kewaspadaan ada. Bab kewaspadaan tentang sesuatu umpama ini mah ya di rumah ada orang lewat ya kan. Pami orang berprasangka buruk atas hal itu, kewaspadaan disebut nanti Pak. Sanes berprasangka buruk, kewaspadaan. Bolak-balik cek orang eta mah jalmi soleh, moal naon pas begitu orang ka masjid teu aya TV teu aya, motor teu aya, mobil teu aya. Nah, kompor gas mah komo. Jadi memang di situ nanti ada tempatnya. Kapan ini kita lakukan, kapan kewaspadaan kita lakukan. Itu dua hal yang sama-sama harus dipahami. Yang dimaksud di sini, ketika kita jelas-jelas sudah melihat orang itu ada keinginan berbuat baik. Pahami itu ya. Ada keinginan orang, kita tahu orang itu dari kemarin juga suka bohong umpama, dari kemarin juga suka maok umpama. Baong. Tapi kok kita melihatnya sekarang nih rajin ke masjid. Untuk misalkan ku Pak RW maka masjid oge bade nyana koropak umpama. Kan tadi ge baong geus jelema baong mah iraha ge baong mah nu aya. Atuh iraha leresna ke Pak gitu mah. Nya sendal abdi teu aya di teu aya di buah mah ku eta umpama. Nah, di kondisi seperti itu kita tidak boleh menghakimi. Tidak boleh, Pak. Sebagaimanapun alasannya tidak boleh menghakimi. Kita mah begini saja ke Allah, ya Allah, mungkin memang dia sudah mendapatkan hidayah. Orang itu berhak berubah dan kita tidak akan pernah tahu akhir kehidupan kita dan dia seperti apa. Boleh jadi kita yang selama ini mengatakan diri kita lebih baik ternyata akhir hidupnya suul khotimah, naudzubillah, Pak. Siapa yang tahu? Banyak juga orang yang kita lihat secara zohiriyahnya, lahiriahnya maksiat benu aya. Dugeman, dangdutan, aya. Tapi ternyata di akhir hidupnya meninggal dalam kondisi sujud umpama. Tos azan mau. Entak alim abi mah azan, si maot. Si maot. Jadi begitu Pak ya. Sekali lagi, Islam hanya mengajarkan sederhananya, jangan repot-repot mengurusi apakah orang lain itu baik atau buruk. Sudahlah, kita mah kalau melihat ada perubahan ke arah lebih baik, berdoanya, ya Allah, mudah-mudahan memang dia mendapatkan hidayah, dan dengan hidayah sekarang itu dia istiqomah. Gitu aja udah. Selebihnya urusan dia. Tapi tetap, kata syariat juga mengatakan, kewaspadaan itu tetap penting. Gitu, supaya barang berharga aya kene. Untuk waspada, antara waspada dengan nuduh beda Pak, itu di tingkatan berbeda. Kalau waspada lebih ke kita saja, kuncian, hati-hati saja. Tapi pasti si ieu teh eta mah terus nuduh, bahaya anu gitu. Maka bedakan antara waspada dengan itu harus dibedakan. Pami henteu pasea urang mah jeung tetangga. Eta nama. Itu insya Allah nanti di bab lain ada ya tentang kewaspadaan. Ini memang banyak bercampur Pak, tentang adab, tentang fikih, banyak lah insya Allah banyak sekali bahasannya. Kalau nanti kita bahas ya, sekarang itu dulu tetap saja secara lahiriah kita menilai. Ada lagi?
informasikan. Ataukah ini orang ini baik, khair. Ya. Pada suatu saat ada yang meninggal preman. Wah, ya. saya. Seperti itu. Saya. Baik, saya Pak Haji. Aya reman, orang apalah kahirupananya. Kadia itu teh sigana ini secara zahiriah mah asana gitunya, asana tebih gitu. Tapi memang di akhir kehidupan seseorang itu Nabi sendiri yang mengajarkan kalau seandainya dia seorang muslim, kita tahu secara zahiriahnya dia muslim, tidak pernah murtad. Kita yang melihat tidak pernah murtad, meskipun baong lah, bedegong. Tapi kita tidak pernah lihat dia ke gereja, tidak pernah melihat kesembahan nusanes gitu dia. Selama zahiriahnya tidak pernah keluar dari Islam, maka dia masih tetap memegang kunci surga, yaitu la ilaha illallah. Maka di kondisi seperti itu, kita ingat yang sabda Nabi, bahwa setiap orang yang nanti masuk ke neraka, sekalipun ada sebiji jarah, kecil sekali dalam hatinya masih ada iman, maka kemudian nanti akan diangkat. Dikulub heula berarti di neraka. Tapi teuing satitik. Pasal itu aya bentukan kan keluar nanti apa geheng. Masih ada setitik iman, maka akan diangkat, kemudian akan masuk surga. Dari hadis ini, maka diambil kesimpulan, kalaulah masih Islam secara zahir, maka katakan saja khair. Katakan saja khair. Ada dua alasannya ya. Bersumber dari sabda Nabi. Yang pertama, kalau seandainya dia masih secara zahir tidak pernah ke gereja, tidak pernah kita lihat, maka berarti dia masih seorang Islam, seorang muslim. Yang kedua, bagaimana dengan perasaan kondisi keluarga yang ditinggalkan? Sabadegong-badegong apa? Angger eta teh bapana budak. Itu nya carogena istrina angger Pak. Kita masih satu sama tetangga umpama. Masih pasti ada perasaan ke sana. Maka untuk menjaga perasaan yang hidup, katakan saja khair. Kecuali Pak Haji dong, Pak Haji Encep umpama Pak Ismet. Pak Haji punten abdi ningali kamari maka gereja. Nah, parkiran. Pas kita ternyata parkiran. Itu. Kalau seandainya ada jelas terlihat Pak pernah itu nyembah kieu ka non tangkal takokak ya umpama. Eta sami ta. Nah, aya komputer umpama disembah ya kan, aya printer disembah. Katingali ku Pak Ismet, Pak Haji punten, ieu mah kamari abdi ningali pernah nyembah printer umpama. Maka kesaksian seperti itu bisa menjadi ciri dohiriyahnya pernah gitu menyembah. Maka jangan kalau seperti ini. Begitu, ya. Lagi-lagi Pak, alhamdulillah bahasan kita ke lahiriah. Kalau lahiriah tidak pernah, khair saja katakan. Khair saja katakan. Ada dalilnya, katakan yang baik-baik untuk orang yang sudah meninggal, ada Pak. Ketika orang yang sudah meninggal Pak, itu kan sudah selesai kehidupannya. Nah kita, adabnya itu adalah mengucapkan yang baik-baik kepada orang yang sudah meninggal itu. Entong pas begitu beres mau teh alhamdulillah untung paeh kan entong Pak. Kenapa syariat mengajarkan yang baik-baik diucapkan? Ada keluarganya Pak. Sudah mah terkena musibah ya kan, kemudian mau tetangga sadayana nyarioskeuna teleras umpama ieu mah badagong kieu syukur paeh umpama. Aduh kumaha apa perasaan keluarga. Maka sebetulnya yang kita ibadahnya itu terletak pada kita menjaga perasaan yang masih hidup supaya
tidak terbebani lebih dalam gitu. Ada kok dalilnya, Pak. Kalau mendengar ya kalau mengatur beberapa pasukan itu ya ini berbalik. Ya. Gimana Pak? Siap. Sebelum menjawab itu, Bah, yang tadi ditanya dalil, ada dalil dari Imam Bukhari itu begini yang tadi terkait dengan tidak larangan mencela orang yang sudah meninggal. Ya. Redaksinya la tasubul amwaj. La tasubul amwaj. Kemudian fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Itu dalilnya tuh dari Sahih Imam Bukhari. Janganlah kalian mencela orang yang sudah meninggal. Jelas tuh, Pak. Janganlah wala la tasubul amwat. Janganlah mencela orang yang sudah meninggal. Karena mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka kerjakan. Artinya sudah selesai apa yang dia kerjakan di dunia. Jadi tidak perlu lagi dicela. Imam Bukhari, hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kedua, dari Nabi juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini yang jelas yang sering kita kaji ini, Pak. Kalau seandainya tidak bisa berkata baik terhadap orang itu, keheul ya Pak RW, aya ngomong pakai kasih eta umpama. Keur hirupna aduh nyusahkeun. Nah, kalau seandainya tidak bisa berkata baik terhadap orang itu, diam saja sudah. Jangan mengatakan apapun. Artinya apa di sini Pak poinnya? Jangan mencela. Sudah jangan mencela. Begitu. Itu ya, tadi. Kemudian tadi Pak, kondisi ini sama dengan kasus ini. Pada saat hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, itu berdasarkan wahyu. Jadi tidak begitu saja atas keinginan Nabi. Sehingga pada saat itu, barang siapa orang yang mengikuti dengan Nabi ke Madinah, maka dialah orang-orang yang mengikuti Nabi. Artinya mengikuti Allah dan Rasulnya. Makanya pada saat itu, sebetulnya filter orang-orang yang beriman atau tidak, ikutnya dengan Nabi. Filter itu sebetulnya filter alami, Pak. Sehingga ayeuna misalkan saur Pak Haji Encep, ke masyarakat BHC RW 16, jika nama orang kedah ngalih ya ke panjelekan. Jadi mah banjir we nu aya umpama Pak RW na mah tencuseun umpama. Aya dipanjelekan mah saya ya Pak RW na. Sadayana pindah orang ka ditu ka panjelekan. Ngalih sadayana. Sebagian masyarakat ieu mah Pak Haji aya wae nya. Ieu kumaha kebon korma urang di BHC. Ya kebon anggur masih kena lega. Teras misalkan pare atuh bade panen kumaha ya Pak RW Pak Haji. Nah, di kondisi seperti itu, Pak, itu filter alami. Orang-orang yang beriman nih kepada Pak Haji tadi, sadayana ngiring Pak itu. Jadi filter alami. Berarti yang tertinggal itu orang yang gamang dalam keislamannya. Gamang, Pak. Karena orang yang pada saat itu beriman kepada Nabi, seperti Abdurrahman bin Auf, meninggalkan seluruh harta di Mekah, Pak. Seluruh hartanya ditinggalkan. Kebayang tuh Pak, berarti totalitas keimanan seseorang teruji pada saat hijrah bersama Nabi. Hijrah teh pan teu gampil. Tangkal korma masih kena rek panen. Pami urang mah pare, anggur, ya kan? Teras anu dicandak teh Pak angguan cuman ieu wungkul. Ieu anu dianggo ku urang, teu aya nyandakna naon deui. Sugan domba anu diorai tapak dicandak-candak henteu. Di kamar di Pak Haji atau domba hiji anggar can ase saya dogikeun ka ayeuna. Insyaallah minggu payeun nya urang ngadomba ya. Bapak-bapak ieu mah saksiannya urang minggu payeun urang ngadomba cenah tah. Kambing guling urusana. Pak Juhri nu mencitna ge. Dogikeun ka mana tadi teh Nah ka domba. Ka domba deui candak teh Pak. Teu aya Pak. Aya nu gaduh onta teu dicandak henteu. Pami urang domba dicacandak teu aya Pak. Ripuh lah mun candak nu kitu mah. Maka Pak bayangkan di Yasrib yang sekarang Madinah tidak pernah diketahui ini kira-kira mau di mana tempat tinggal, nggak ada informasi itu. Di sana di Yasrib atau di Madinah itu apakah ada makanan minuman juga tidak tahu. Tempat tinggal nanti di sana bagaimana enggak tahu. Kami orang mah ayeuna survei heula kan.
Ya, misalkan gitu, pami Pak Haji, misalkan miwarang sah Patori selaku ketua iya kamari, ketua pelaksana, kan pasina survei heula tuh Pak, iya, nya dombana leutik apa henteu kan, terus misalkan iya si sapi na, saya apa henteu, jadi survei itu penting, kapungkur kumaha Pak, jadi jalan begitu saja berdasarkan wahyu, cobian Pak urang ayeuna, Pak Haji ujug-ujug, urang sadayana ngalih ka Garut. Kira-kira ya mah paminta berdasarkan wahyu keimanan anu kuat moal Pak sana. Aduh Pak Haji mah kali itulah kayak pamito sedih itu kemarin itu nah moal Pak. Maka sering saya sampaikan, apakah orang-orang terdahulu pada saat ikut bersama Nabi itu gampang iman? Enggak Pak, banyak juga yang ternyata kafir kok. Maka sering saya sampaikan, kalau seandainya kita ada hidup di zaman Nabi, belum tentu kita jadi orang beriman, Pak. Belum tentu. Ningali, iya sah, ujung-ujung mau Islam, cina. Padahal orang satu acana terus nyembah takokak. Sebelumnya sudah gitu, Pak. Tiba-tiba suruh menyembah Allah. Siap Allah itu apa? Terus tiba-tiba mengatakan, saya Nabi. Lah, ujung-ujung, aimannya sah gitu. Tidak mudah, Pak. Nah, berarti orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu filter alami untuk menunjukkan siapa keimanan yang paling tulus. Maka di situ kemudian kaidah berlaku. Apabila ada seorang yang dikatakan Islam tetapi tidak ikut, dia bisa dikatakan munafik. Dan munafik itu nanti Pak, kalau seandainya ujung-ujungnya menyerang Madinah, itu menyerang kaum muslimin, maka dia sudah halal untuk dibunuh. Sudah halal. Karena apa? Zohiriyahnya kita lihat. Dia sudah ikut rombongan dengan orang-orang kafir. Zohiriyahnya, Pak Bah, yang terlihat. Karena apa? Kalau dia seandainya masih ada iman, harusnya dia ikut rombongan Nabi. Bukan ikut rombongan kafir Quraisy. Nah, secara zohiriyah kita lihat, dia kafir berarti. Allah alam, begitu Bah. Ada lagi yang lain? Mangga? Yang di Arab itu yang sekarang Amerika, bangsa Kuwait Arab dengan Amerika dan non Muslim, kalau dengan ucapan menjelek-jelekan Trump kayak itu gimana? Jadi walau alam Pak ya, ini sama juga kasusnya seperti itu. Pertama, zohiriyah kita, lahiriah kita yang terlihat itu kan di media ya. Media yang peran penting, sangat-sangat berperan penting atas isu itu. Kita tidak pernah tahu. Jadi lahiriah kita ini tidak pernah tahu, Pak, keadaan di sana seperti apa, kecuali kita hidupnya di sana. Itu satu. Kita tidak pernah tahu. Barangkali misalkan Arab Saudi juga sebetulnya diam-diam menahan Amerika untuk tidak menyerang Iran. Maka beberapa statement kan udaranya di Arab Saudi tidak boleh digunakan untuk perang. Ada beberapa hal yang memang sudah di statementkan seperti itu. Bahkan kemarin ada isu udara Indonesia mau dibebaskan kan, itu juga banyak ditentang. Barangkali seperti kita banyak ditentang, di sana juga seperti itu. Cuman kan seolah-olah ini menggiring bahwa masyarakat Timur Tengah itu menginginkan untuk menyerang Iran kan, seolah-olah masih terpojok gitu. Dan kita tidak pernah tahu gitu secara lahiriah. Maka barangkali atas bahasan ini saya katakan kita tidak pernah tahu Pak lahiriahnya, karena kita tidak hidup di sana. Pasti ya. Tapi secara zohiriyah kalau kita hidup di sana, ada deklarasi seperti ini misalkan, bahwa kami pemerintah Arab Saudi menyatakan perang terhadap Iran karena begini. Kalau sudah seperti itu, maka di sini yang dikatakan diperbolehkan kalau sudah bersama dengan orang-orang kafir, diperbolehkan. Dan Iran sendiri diperbolehkan untuk mempertahankan diri kan. Tapi kalau seandainya tidak ada deklarasi itu berarti opini. Nah, kalau opini berbahaya, maka tidak bisa dijadikan hujah gitu. Allah alam Pak. Pak Haji, maksud dilarang mencela orang yang meninggal itu bisa berarti menceritakan keburukan saja. Dan pertanyaan mencela orang yang meninggal itu kan orang biasa atau orang tokoh terkenal? Oh,
Ada juga orang-orang terkenal di negara kita, walaupun dia sebenarnya beragama Islam, Suriah, tapi ketika dia berpuasa justru menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Dalam konteks misalnya pembahasan akademik, kampus atau mungkin di sekolah, perlu sekali kita sebenarnya tahu sosok dia seperti apa. Dia secara lahiriah seorang Muslim. Tapi ketika memegang tampuk kekuasaan itu banyak kerusakan yang dilakukan terhadap agamanya sendiri. Ya. Nah dalam konteks itu. Baik. Itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, ada dua alasan kenapa nanti diperbolehkan oleh Imam An-Nawawi ya. Diperbolehkan mengatakan seseorang untuk menjadi pelajaran. Ada dua nih. Yang pertama kata Imam An-Nawawi, haram hukumnya mencela mayit. Itu dulu pahami. Jadi sepakat atas hadis yang saya sebutkan di atas, bahwa haram hukumnya mencela mayit. Kapan itu diperbolehkan? Dua nih. Pada saat menjadi peringatan untuk umat. Contohnya mana? Fir'aun. Fir'aun itu kan ceritakan sepanjang zaman, Pak. Kalau misalkan orang mengeneralisasi, tidak boleh menceritakan keburukan mayit. Fir'aun kurang buruk naon, Pak. Digibahkan orang ke Fir'aun deh kan. Setiap zaman itu teh, Pak. Aya Namrud, Fir'aun, Ramses segala macam dah. Tutanhakum. Jadi yang pertama untuk memperingatkan umat, jangan seperti mereka, jangan seperti kaum ini. Itu satu. Yang kedua, diperbolehkan pada saat menjelaskan kesalahan dalam konteks ilmiah. Artinya misalkan ada orang yang melakukan kesalahan, kemudian dijelaskan ini tujuannya untuk pendidikan. Beda tuh Pak. Jadi arah pendidikan dengan arah sensi gitu. Ini kan beda. Motivasinya beda nih Pak. Kalau untuk menceritakan keburukan, niatnya untuk pendidikan diperbolehkan. Berarti tidak ada dendam pribadi. Gitu. Diperbolehkan itu selama itu. Siapa yang menjelaskan ini Imam An-Nawawi, ya, diperbolehkan. Dua. Satu untuk memperingatkan umat supaya tidak melakukan hal yang sama, yang kedua adalah tentang pendidikan. Selama dua ini dilakukan, maka diperbolehkan. Kalau tidak, berarti kedendam pribadi. Mungkin lawan politik, hayu, syukur, Pak, syukur. Jadi dendam politik. Tapi kalau dua ini diperbolehkan. Kata Imam An-Nawawi. Begitu. Kumaha Pak Edi, aman? Bolehkah kita mendoakan orang kafir? Atau sebaliknya bagaimana kalau orang kafir mendoakan kita? Saya harus mengaminkan anak daripada bibi itu muslim kan doakan kita itu saya yang pertama tidak boleh mendoakan orang kafir, tidak boleh. Kemarin ya surah Al-Baqarah kemarin sudah kita bahas bahwa kalau untuk hidayah misalkan Ronaldo bagus. Messi nya Pak. Rame sih karena Messi ke Persibnya. udah banyak. Ronaldo ke Persib, Messi ke Persija gitu Pak. Kemarin di subuh hari Senin ya Pak Haji ya kalau tidak salah ya. Yaktumuna bahasa yaktumuna 153 kalau nggak salah ya. Jadi ada bahasa di Al-Qur'an itu yaktumuna. Aduh mana itu Pak? Ke ayat nih. Yaktumuna. Ulama terbagi dua pendapat. Bagus pertanyaannya. Ini tentang orang kafir. Nah, ini tentang orang kafir. Bolehkah saya mendoakan orang kafir? Maka jawabannya dua. Kalau seandainya orang kafir itu jelas-jelas memerangi, Pak,
Jelas-jelas memerangi, siga Trump itu memerangi. Kita jangan meminta hidayah kasih Trump. Binasa anu ayat teh. Nah, kalau seandainya memerangi, ini mah baik-baik saja, yang ini mah baik-baik saja. Kita punya tetangga non-muslim, baik-baik saja, tidak pernah ada masalah, maka yang ini boleh didoakan hidayah. Kalau ini baru binasa. Kasih Trump entong kayak hidayah, Pak. Tong, pokoknya nama modar. Terus kolot sekarang teh ya. Kira modar. Ini di surat Al-Baqarah dijelaskan dalam tafsir, diperbolehkan apabila seseorang itu baik-baik saja dalam hubungan dengan sesama Islam. Kita nih dengan sesama umat muslim, umat beragama, baik-baik saja, tidak pernah ada masalah. Mereka melaksanakan ibadah, kita juga melaksanakan ibadah, tidak pernah saling mengganggu. Maka yang seperti ini doakanlah mendapatkan hidayah. Bukan mendoakan diampuni dosa, keliru. Belum itu mah. Hidayah dulu aja. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya dan dia. Nggak bisa. Rek sampai rek hukumah ge moal. Da kuncina can dapet. Maka doakan hidayah dulu. Baru setelah hidayah kita meminta untuk masuk Islam. Login lah istilah ayeuna mah. Password. Pami mu'alaf namina login. Pami murtad logout. Gitu kan? Logout. Itu. Nah, login mu'alaf, itu mu'alaf. Nah, pami logout murtad. Kan bahasa komputer itu. Murtad. Gitu. Boleh, Pak ya? Boleh. Jadi kerja kurban boleh ya? Hah? Jadi kerja kurban. Sangat boleh. Itu mah hubungan sosial. Nggak ada soal, Pak ya. Dalam hubungan sosial, jadi panitiaan. Yang penting sanes panitia hari kiamat. Lain deh. Dan itu sama dengan kisah yang diceritakan dalam hadis. Singkatnya begini saja. Orang Islam yang banyak melakukan amal ibadah sholat, lalu kemudian sholatnya menjadi bangkai. Nih Pak, ini orang Islam. Jangan dulu ngomong orang non-muslim. Ya, ini orang Islam nih posisi. Dia orang Islam, banyak melaksanakan ibadah. Ada sholat, ada puasa, naik haji. Pak, naik haji itu, berhaji itu juga belum tentu diterima. Makanya ada mabrur, ada mardud. Ada mabrur, ada mabur gitu ya. Jangan disangka orang yang naik haji lantas kemudian diterima amal ibadah hajinya. Kalau uangnya dihasilkan dari korupsi bagaimana? Masa kita katakan itu mabrur? Nggak bisa. Jadi ada amal ibadah yang diterima dan tidak diterima. Yang makbul dan mardud. Ada itu. Maka nanti di akhirat diperlihatkan. Pami Ima, Nuruddin, nih, kamu ibadahnya banyak ini nih. Tapi ini juga banyak bangkainya. Diperlihatkan bangkai. Ini yang muslim. Posisi beribadah. Banyak bangkai ibadah yang tidak menjadi syafaat. Cuman bangkai. Maka ada juga bahasa dari Nabi, begitu banyak orang yang melakukan amal ibadah puasa, tidak ada yang didapatkan kecuali lapar dan haus saja. Tuh, berarti ada yang juga tidak diterima ya. Yang kita punya kuncinya saja, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada amalan yang tidak diterima, terhalang. Kok mau teboga kuncina? Di mana dalilna atuh? Di mana dalilna? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Yang didoakan itu apabila dia kondisi masih hidup. Nih, yang ini. Kondisi masih hidup. Pami misalkan ayeuna aya keneh ta Thomas Alva Edison, umpan. Da diurang mah moal Thomas Alva Edison eta teh Pak Edi. Edi Purwadi. Edi Pur. Di ditu we Thomas Alva Edison, di urang mah Pak Edi Pur eta. Tidak ada, Pak. Tidak ada dalil untuk mendoakan. Yaktumuna di sini nih adalah orang yang masih hidup. Bahkan pernah dengar nggak Nabi pernah minta orang tuanya, ini dalam hadis sahih, orang tuanya
untuk diampuni dosa-dosanya, kemudian ditegur oleh Allah. Pernah dengar gak hadisnya? Makanya kemudian ini dikatakan bahwa beberapa pendapat yang lain mengatakan bahwa orang tua Nabi di neraka. Ya, karena itu, Pak. Artinya apa? Tidak perlu mendoakan orang yang kita tahu secara zahiriahnya tidak pernah mengucapkan syahadat, lalu kemudian kita mendoakan untuk masuk surga. Di mana dalilnya, Pak? Tidak ada. Ya, yang ada juga kalau masih hidup. Gitu. Kalinya Ustaz itu masa patron, dia tidak menerima Iya. ajaran Islam, misalnya jadi masanya masa kosong. Iya, Thomas Alva Edison itu sudah ada setelah Nabi ada, bukan patrol lagi. Nah, ini kenapa dia gitu? Iya, nggak apa-apa. Nanti dijawab lah. Itu terlalu nyeleneh sih, Pak. Jadi alasannya itu. Ya. Ya, jadi ini pentingnya Pak, kita ngaji tafsir tuh ini. Ini pentingnya ngaji tafsir nih, Pak. Jadi kita pada saat memahami satu konteks ayat jadi tahu gitu. Ini yaktumuna ini berbicara tentang orang-orang yang kemudian didoakan bagaimana diperbolehkan, apakah dia dalam kondisi kafir atau dia dalam kondisi Islam, kemudian dalam kondisi hidup atau sudah meninggal. Ada pembahasan itu di tafsir. Makanya di sini disebutkan yang boleh didoakan hanya orang yang baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak pernah memerangi, kemudian dia masih hidup, apalagi tetangga kita. Makanya kita mah dimasukin ke panitia, ya. Kemudian dikasih kalau misalkan memang ada kelebihan makanan daging, kemudian kita kasihkan juga. Dan itu ajaran supaya apa? Mudah-mudahan dapat hidayah. Satu ketika Nabi itu punya tetangga juga Yahudi kan ya. Ini Nabi punya tetangga kiri kanan juga Yahudi, Pak. Lantas kemudian kata Sayyidati Aisyah, mana yang harus saya dahulukan ini? Orang yang dekat dengan pintu. Dan itu ternyata orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu. Di sini berarti orang yang non-muslim sendiri didoakan supaya mendapatkan hidayah. Itu jelas. Allah alam bisawab. Itu saja, Pak, barangkali yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan setelah ini silahkan ditanyakan. Kalau masih ada, kalau tidak ada kita tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.